PT Indonesian Paradise Property Tbk resmi mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2026 sebesar 50,31 miliar rupiah. Emiten selanjutnya pemirsa datang dari PT Indonesian Paradise Property Tbk yang membagikan dividen interim tahun buku 2026 senilai 50,31 miliar rupiah. Keputusan pembagian dividen setara 4,5 rupiah per saham ini telah mengantongi persetujuan RUPST pada 7 Agustus 2026. PT Indonesian Paradise Property Tbk resmi mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2026 sebesar 50,31 miliar rupiah. Berdasarkan keputusan RUPST Perseroan, setiap pemegang saham emiten berkode INPP ini berhak mengantongi dividen sebesar 4,5 rupiah per saham. Total nilai dividen tunai tersebut mencakup 89,22% dari raihan laba bersih entitas induk yang sebesar 56,39 miliar rupiah. Aksi korporasi ini ditopang oleh struktur permodalan dan fundamental keuangan perseroan yang sangat sehat. Manajemen mencatat saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai 2,44 triliun rupiah dengan total ekuitas perseroan menembus 6,76 triliun rupiah. Dividen interim akan ditransfer ke rekening investor yang tercatat dalam daftar pemegang saham atau recording date pada 24 Agustus 2026. Berdasarkan jadwal resmi Perseroan, kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada 20 Agustus 2026, disusul ex dividen pada 21 Agustus 2026. Sementara itu, kum dividen di pasar tunai ditetapkan pada 24 Agustus dan ex dividen pasar tunai pada 26 Agustus 2026. Seluruh pembayaran dividen tunai akan dicairkan secara serentak pada pemegang saham pada 10 September 2026. Berbagai sumber IDX Channel. PT Indosat Tbk memastikan kesiapan dana pelunasan pokok obligasi dan sukuk ijarah yang jatuh tempo pada awal September 2026. Total dana yang disiapkan emiten telekomunikasi berkode ISAT ini mencapai 255 miliar rupiah. PT Indosat Tbk memastikan kesiapan dana untuk melunasi kewajiban utang jatuh tempo pada awal September 2026 mendatang. Direktur Indosat Reski Damayanti menyatakan telah menyiapkan dana pelunasan pokok obligasi berkelanjutan 1 tahap 4 tahun 2016 seri E sebesar 201 miliar rupiah. Selain itu, Perseroan juga menyiapkan dana pelunasan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 4 tahun 2016 seri D sebesar 54 miliar rupiah. Secara keseluruhan, total dana yang dialokasikan emiten berkode saham ISAT ini mencapai 255 miliar rupiah. Kedua instrumen utang tersebut dijadwalkan jatuh tempo secara bersamaan pada 2 September 2026. Manajemen menegaskan bahwa penyampaian keterbukaan informasi ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1E tentang kewajiban penyampaian informasi. Sebagai informasi, obligasi berkelanjutan 1 Indosat tahap 4 tahun 2016 seri E tercatat memiliki tingkat bunga sebesar 9,15%. Sementara itu, instrumen sukuk ijarah berkelanjutan 1 Indosat tahap 4 tahun 2016 seri D memiliki nilai cicilan imbalan ijarah sebesar 4,94 miliar rupiah. Kesiapan dana ini menegaskan komitmen Perseroan dalam menjaga likuiditas serta profil struktur keuangan yang solid. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Market Bus pemirsa. PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk membukukan kinerja keuangan yang melonjak pesat di sepanjang semester pertama tahun 2026. Pendapatan emiten telekomunikasi ini tumbuh 26% menjadi 24,03 triliun rupiah, ditopang penguatan profitabilitas dan percepatan realisasi sinergi pasca merger. PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk mengumumkan laporan kinerja semester 1 2026 yang menguat tajam. Emiten berkode saham EXCL ini membukukan pendapatan sebesar 24,03 triliun rupiah atau naik 26% secara tahunan. Seiring pertumbuhan top line, EBITDA ternormalisasi naik 19% menjadi 11,05 triliun rupiah, sementara laba bersih ternormalisasi melonjak 294% menjadi 2,73 triliun rupiah.
Perseroan juga sukses memangkas rugi bersih dari 1,2 triliun menjadi 994 miliar rupiah. Presiden Direktur dan CEO XL Smart, Rajiv Sethi menegaskan bahwa perseroan kini memasuki tahap optimalisasi jaringan dan portofolio multi-brand. Kinerja positif didorong oleh peningkatan blended ARPU menjadi Rp41.100 serta kenaikan traffic data 19% menjadi 7.934 petabytes. Dari sisi efisiensi, realisasi gross synergy merger mencapai 153 juta dolar Amerika Serikat, melesat dari 48 juta dolar Amerika Serikat pada periode sama tahun lalu berkat bongkaran 15.000 site duplikasi. Hingga akhir Juni 2026, XL Smart mengoperasikan 265.442 BTS, di mana 50% penambahan BTS berada di luar Jawa untuk memperluas penetrasi 5G di 52 kota. Total portofolio spektrum kini mencapai 217 MHz atau 4 kali lipat dari gabungan spektrum sebelum aksi merger berlangsung. Dari sisi komersial, pengguna aktif bulanan aplikasi MyXL, AxisNet, dan MySF menembus 36 juta pengguna dengan kontribusi pendapatan kanal digital mencapai lebih dari 60%. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu pemirsa, laju inflasi tahunan Amerika Serikat mengalami perlambatan pada Juli 2026. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index Juli naik sebesar 3,4% secara tahunan. Realisasi tersebut melambat dari inflasi sebesar 3,5% yang dicatatkan pada Juni. Secara bulanan, inflasi naik 0,1% pada Juli setelah pada Juni justru mencatat penurunan 0,4%. Tekanan inflasi inti juga menunjukkan perkembangan positif. Secara tahunan inflasi inti mencapai 2,5%, turun dari 2,6% pada Juni. Pergerakan harga energi menjadi salah satu faktor yang menahan laju inflasi Amerika Serikat pada bulan Juli. Indeks energi turun 1,5% secara bulanan setelah merosot 5,7% pada Juni. Harga bensin juga turun 2,9% pada Juli. Namun secara tahunan, harga energi masih tercatat naik 14,7%, sementara harga bensin melonjak 24,6%. Ya, MSCI resmi mengumumkan hasil review indeks periode Agustus 2026. Dalam review tersebut, dua saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index, yakni saham Gotoh dan Cepin. Sedangkan pada kategori small cap, MSCI memutuskan untuk menghapus 9 saham asal Indonesia. Morgan Stanley Capital International atau MSCI resmi mengumumkan hasil Agustus 2026 Index Review. Sejumlah saham Indonesia kembali mengalami perubahan posisi dalam MSCI Global Standard Indexes dan MSCI Global Small Cap Indexes. Dalam peninjauan kali ini tidak ada saham Indonesia yang ditambahkan ke MSCI Global Standard Indexes. Sebaliknya dua saham dikeluarkan, yakni PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk dan PT Caroen Pokpen Indonesia Tbk. Pada kategori small cap, MSCI hanya memasukkan satu saham Indonesia yaitu Cepin dan menghapus 9 saham. Kesembilan saham tersebut adalah PT Bank Jago Tbk, PT Bukalapak.com Tbk, PT Esa Industries Indonesia Tbk, PT MD Entertainment Tbk, PT Medikaloka Hermina Tbk, PT MNC Tourism Indonesia Tbk, PT Raharja Energi Cepu Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, dan PT Transkol Pasifik Tbk. Seluruh perubahan akan diterapkan setelah penutupan perdagangan pada 31 Agustus 2026 atau efektif mulai 1 September 2026. Adapun penghapusan dari indeks MSCI menjadi perhatian investor karena indeks tersebut digunakan secara luas sebagai salah satu acuan investasi oleh investor institusional dan pengelola dana global. Saham yang dikeluarkan dari indeks berpotensi mengalami perubahan permintaan karena investor yang menggunakan indeks sebagai benchmark dapat melakukan penyesuaian portofolio. Berbagai sumber IDX Channel.